Ya, mungkin beberapa orang masih nekat ya melakukan mudik ke kampung halaman, akhirnya ada yang ditangkap, ada yang putar balik, bahkan kemarin sempat viral beberapa motor atau ratusan motor yang sempat jebol karena memang jumlahnya cukup banyak ya. Ada juga yang mengatakan, kok ada slogannya begini, kok melanggar bangga sih? Nah ini kan kadang-kadang juga setuju nggak sih pemirsa dengan saya juga? Menurut Anda seperti apa sih? Apakah kalau misalnya sudah ada pelarangan seperti ini, apakah juga pantas kalaupun kita juga tetap melanggar untuk memaksakan keinginan dari pribadi untuk bisa berkumpul bersama keluarga misalnya di kampung halaman? Niatnya memang benar karena Lebaran kan identik dengan kumpul, tapi bahayanya yakin nanti takut nggak terpapar virus COVID. Ya, mungkin buat mereka-mereka atau Anda-Anda yang sudah bisa sampai di rumah dengan selamat ya, tetap menjaga protokol kesehatan, artinya dengan Anda sudah bisa melewati, dengan kebanggaan Anda bisa menerobos beberapa penyekatan ya, tetap menjaga protokol kesehatan karena bagaimanapun Anda berkumpul di rumah atau di kampung halaman juga bisa terpapar COVID-19, ini juga perlu diwaspadai juga. Jangan lalai ya. Jangan lalai, ini penting banget ya. Dan mengawali pagi ini beberapa informasi akan kami berikan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan masalah pertahanan jangan hambat investasi. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN melakukan reformasi agraria dengan cepat dan maksimal karena masalah pertahanan menjadi salah satu kendala yang menghambat investor masuk ke Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN melakukan reformasi agraria dengan cepat dan maksimal karena masalah pertanahan menjadi salah satu kendala yang menghambat investor masuk ke Indonesia. Dalam kunjungan kerja reses ke Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 2 DPR RI Samsul Lutfi mengatakan, kendala terkait sertifikasi lahan, izin mendirikan bangunan, dan zonasi lahan menjadi masalah yang ditemui ketika para investor akan melakukan investasi di Indonesia. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap menekan terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah. Sangat penting reformasi agraria ini harus dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena ini sangat seiring sejalan dengan keinginan pemerintah bagaimana mendorong investor lebih banyak masuk ke Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua meminta program sertifikat tanah elektronik dipelajari atau dikaji lebih mendalam kembali agar tidak memberi celah bagi oknum dan mafia tanah untuk mempermainkannya. Mafia-mafia tanah ini biasanya kolaborasi antara orang dalam BPN itu sendiri, oknum ya tentu, kemudian juga pengusaha dan notaris kadang-kadang. Apakah notaris benar atau tidak benar itu urusan lain. Bagaimana giriknya bisa keluar kalau bukan dari orang dalam. Kementerian ATR BPN mencatat, realisasi sertifikat tanah yang telah diterbitkan telah melebihi 1 juta sertifikat hingga awal Mei 2021. Dari Nusa Tenggara Barat, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Dunia pendidikan pemirsa, pendidikan perlu untuk tangkal radikalisme. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengajak seluruh elemen di Gorontalo bersama-sama berperan memerangi radikalisme yang marak di tengah masyarakat, salah satunya melalui dunia pendidikan. Ini dia liputannya. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengajak seluruh elemen di Gorontalo bersama-sama berperan dalam memerangi radikalisme yang marak di tengah masyarakat, salah satunya melalui dunia pendidikan. Dalam kunjungan kerja ke Gorontalo, Rahmat Gobel meminta kalangan dunia pendidikan tinggi, terutama mahasiswa, mampu menjadi penyaring paham radikalisme dengan menyebarkan ilmu pendidikan kepada remaja dan pemuda yang tidak bersekolah agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme. Mengatasi menjadi terdepan untuk menjaga Gorontalo ini dari adanya radikalisme. Karena Gorontalo ini kan miskin nomor 5. Jadi paling gampang itu kalau pengaruh-pengaruh itu yang dari luar dengan memanfaatkan kemiskinan itu akan mudah tumbuh. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta perbaikan terhadap kualitas pendidikan di Gorontalo yang sangat memprihatinkan, di mana angka putus sekolah cukup tinggi. Perbaikan kualitas pendidikan termasuk SDM-nya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menjaga jangan sampai akhirnya memberikan dampak sosial yang besar. Untuk bagaimana tidak hanya belajar teori tentang ini, tapi bagaimana melalui pendidikan juga mulai disisipkan tentang pentingnya keahlian.
Menurut data Dinas Pendidikan Gorontalo, dari total 50.831 murid SMA, SMK, dan SLB, tercatat 500 orang tidak melanjutkan sekolah. Dari Gorontalo, Julian TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan pembukaan rute Jakarta-Wuhan sesuai dengan ketentuan. Menanggapi kebijakan pemerintah yang membuka kembali penerbangan rute Jakarta-Wuhan, anggota Komisi 5 DPR RI menilai bahwa kebijakan tersebut tentu sudah melalui pertimbangan matang. Berikut informasi selengkapnya. Menanggapi kebijakan pemerintah yang membuka kembali penerbangan rute Jakarta-Wuhan, anggota Komisi 5 DPR RI menilai kebijakan tersebut tentu sudah melalui pertimbangan matang. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Hamka Bacokadi mengatakan, pemerintah membuka kembali penerbangan rute Jakarta-Wuhan karena melihat kondisi Wuhan yang sudah cukup kondusif. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian di sektor perdagangan, mengingat China memiliki pertumbuhan perekonomian yang baik dan terus berkembang. Hubungan dagang ekonomi, hubungan ekonomi perdagangan Indonesia-China itu memang harus kita juga manfaatkan dengan baik karena pertumbuhan ekonomi Cina itu tinggi loh. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi menambahkan, pembukaan penerbangan rute Jakarta-Wuhan sudah sesuai peraturan penerbitan flight approval, memenuhi syarat keimigrasian dan kesehatan, serta kepentingan nasional dalam penanganan virus corona dengan tetap menerapkan proses karantina. Intinya kalau itu dilakukan dengan baik, maka kegiatan perekonomian dengan menggerakkan semua industri perhubungan dan industri wisata, itu yang diharapkan bisa terjadi. Ya. Jadi bagi saya, wajar-wajar saja. Ditjen Perhubungan Udara memastikan penerbangan rute Jakarta-Wuhan oleh maskapai Lion Air sudah mendapatkan flight approval pada 18-19 April 2021 untuk melayani penerbangan charter. Mario dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Kali ini rancangan Undang-Undang SKN diharapkan berpihak kepada atlet. Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, pemirsa, tentang sistem keolahragaan nasional untuk kemajuan olahraga nasional dan kesejahteraan atlet. Ini dia beritanya. Dalam rapat panitia kerja harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, anggota Badan Legislasi DPR RI, Adang Darajatun mendukung Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional untuk memperkuat desain besar olahraga nasional dengan mengatur hal-hal yang bersifat substansial termasuk soal dukungan anggarannya. Adang Darajatun meminta dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dicantumkan agar ada alokasi 2,5% dari APBN untuk pembinaan prestasi olahraga nasional sehingga sistem pembinaan olahraga bisa dikembangkan dengan baik. Dukungan anggaran di dalam olahraga itu sangat dipentingkan. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan, maaf ya, kasus-kasus yang berhubungan dengan pemotongan, pembiayaan, korupsi, dan sebagainya, ini menyebabkan bahwa penggunaan anggaran itu tidak full demi kepentingan olahraga. Adang menambahkan perbaikan skema pendanaan bisa menumbuhkan potensi sport industri sebagai sumber pemasukan negara, pengelolaan infrastruktur olahraga pasca event nasional, regional, maupun internasional, sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan ekosistem olahraga yang lebih baik. Yang paling penting juga adalah bagaimana nasib para atlet yang sudah tidak melakukan atau tidak lagi sebagai atlet tetapi usianya sudah semakin berumur, bagaimana diberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang sudah tidak berlaga lagi. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada NTB dinilai berhasil. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan ke Lombok, Provinsi NTB guna meninjau pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut. Dan terbukti sosialisasi yang dilakukan KPU berhasil karena di sini partisipasi terbanyak hingga daerah lain. Berikut informasi selengkapnya. Ditemui usai rapat dengan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli menilai Pilkada di Nusa Tenggara Barat berhasil. Partisipasi masyarakat paling banyak dibanding daerah lain. Ada 7 kabupaten kota jumlah pemilih hingga 82%, bahkan 1 kabupaten di Dompu mencapai 93%.
Penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 di NTB ini cukup berhasil. Mungkin dibandingkan dengan daerah yang lain, tingkat partisipasi pemilihnya paling tinggi ya. Tadi rata-rata seluruh NTB di 7 kabupaten kota itu ada 82 sekian persen ya. Prestasi yang luar biasa, artinya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk juga pemerintah daerah, semua stakeholder itu cukup berhasil. Namun Ahmad Doli mengungkapkan masih ada kendala dalam pelaksanaannya, semua masalah itu berpangkal dari persoalan data kependudukan yang masih belum tuntas. Ia berharap persoalan data kependudukan ini dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Tinggal memang ada beberapa catatan evaluasi kita, misalnya, dan ini sama dengan masalah-masalah di tempat lain, soal DPT. Ya. DPT ini akan jadi masalah di setiap penyelenggaraan pemilu, dan itu masalah di hulunya adalah soal data kependudukan kita. Persiapan ini mumpung ada 2 tahun lagi ya, 2 tahun setengah lagi di 2024, kita harus bisa mengejar, mempersiapkan, menyelesaikan semua persoalan tentang data kependudukan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kini berkaitan dengan koordinasi dari BMKG dan Basarnas pemirsa antisipasi dampak bencana. Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas meningkatkan koordinasi dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Kami berikan liputannya untuk Anda. Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas meningkatkan koordinasi dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Timur belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan meminta BMKG selalu memberikan update laporan perakiraan perubahan cuaca ekstrim agar masyarakat dapat melakukan persiapan menghadapi cuaca ekstrim sesuai petunjuk BMKG. Perkiraan cuaca kepada semua pihak yang membutuhkan, khususnya moda-moda transportasi kita, baik itu udara, baik itu terutama laut, ya agar supaya masyarakat kita siap dan kemudian operator-operator kita siap dalam menghadapi kondisi tersebut. Tentunya kita tidak harapkan terjadi bencana, tetapi kemudian dari pihak Basarnas kita harapkan punya kesiapan untuk itu. Andi Iwan menyadari anggaran yang dimiliki Basarnas tidak dapat memenuhi semua kebutuhan penanganan bencana, pengadaan personil dan peralatan yang memadai. Untuk itu ia meminta seluruh pihak termasuk pemerintah daerah memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada Basarnas dalam melakukan antisipasi, penanggulangan, dan penanganan bencana di wilayah Jawa Timur. Anggaran yang dimiliki oleh Basarnas tentu tidak bisa maksimal dan optimal seperti yang kita harapkan. Kita berharap ke depannya kami dari Komisi 5 akan mensupport Basarnas dalam memberikan alokasi anggaran yang lebih maksimal lagi dalam upaya pemenuhan jumlah personil maupun peralatan yang dibutuhkan dalam upaya evakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Memang sangat diperlukan sekali pemirsa untuk namanya koordinasi antara BMKG dengan Basarnas. Begitupun juga nantinya kan juga kalau dengan dilihat dari saat ini yang namanya cuaca ini perubahan cuaca sangat ekstrim sekali. Kita tuh bisa kalau misalnya saat ini saja siang hari itu panas banget, malam hari itu bisa hujan deras. Nah ini kan potensi terhadap beberapa daerah-daerah yang rawan bencana untuk terjadi bencana yang tiba-tiba terjadi. Ya, jadi antisipasi terkait dengan bencana yang datangnya pasti tiba-tiba dong ya, gitu kan. Perlu diantisipasi jauh-jauh hari. Tapi kalau kita lihat tadi juga ada informasi terkait dengan pembukaan rute Jakarta-Wuhan. Ini agak sedikit kontroversi atau ramai di sosial media atau banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, itu juga menjadi salah satu permasalahan saat ini. Begitupun juga tadi juga pemerintah sudah akan mengeluarkan namanya ataupun misalnya sudah dirancang yang namanya rancangan undang-undang sistem keolahragaan nasional. Nah, ini semoga saja nih untuk namanya kesejahteraan atlet di Indonesia ini dapat terpenuhi. Begitupun juga di dunia pendidikan harus diberikan juga materi-materi yang memang juga untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air. Jangan sampai selalu ada yang namanya tindakan radikalisme. Ya, masih banyak kalau kita lihat atlet-atlet yang
sudah mengharumkan nama bangsa, tapi justru di masa tuanya tidak sejahtera. Ini banyak sekali. Nah, mudah-mudahan di RUU ini bisa mengakomodir juga masalah kesejahteraan para atlet ke depan ya. Jangan sampai justru nanti di masa tuanya justru tidak bisa sejahtera. Sepertinya ini semuanya isinya masalah ya. Tapi kalaupun bisa mencari solusi kan yang pasti yang akan memberikan yang terbaik. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir kembali ke depan Anda dengan surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya pemirsa, pada pagi hari ini Harian Kompas sudah berada di meja kami edisi 10 Mei tahun 2021. Apakah ini juga masih berkaitan dengan laporan ataupun misalnya tulisan yang berkaitan dengan pelaksanaan mudik di tahun ini? Atau ini jangan-jangan berkaitan juga dengan permasalahan lain yang ada ataupun yang sedang ramai dibicarakan? Nah, tentunya kami akan segera hadirkan ke hadapan Anda. Kami masuk dalam headline surat kabar. Di surat kabar Kompas pada pagi hari ini mengangkat keluarga korban menolak untuk menyerah. Lebih dari 20 tahun berlalu, keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia Mei 1998 masih menanti penuntasan kasus itu. Pemerintah kini mengupayakan penyelesaian non-yudisial tetapi tak menutup pintu penyelesaian yudisial. Sudah lebih dari 2 dekade peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia Mei 1998 berlalu. Rezim pemerintahan sudah beberapa kali berganti, tetapi penanganan pelanggaran HAM tersebut belum terwujud. Namun keluarga dan korban pelanggaran berat HAM menolak untuk menyerah. Mereka terus mengetuk hati pihak berwenang untuk agar beban sejarah bangsa bisa dituntaskan, sehingga tidak melenggangkan imunitas bagi para pelakunya. Siapa yang bisa menjawab tentang hal ini dengan kondisi sampai saat ini misalnya keluarga korban ini masih menolak untuk menyerah. Tapi apakah juga setidaknya pemerintah ataupun misalnya negara benar-benar bisa hadir dalam kondisi menyelesaikan masalah kasus tersebut? Berkaitan dengan HAM soalnya. 2 dekade ya. Beberapa pemerintah sudah berganti tapi tak kunjung selesai. Ya mudah-mudahan dengan kerja keras untuk tidak menyerah ini ada titik terangnya untuk penemuan itu ya. Kita harapkan titik itu ya. Terangnya. Tapi sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Kemudian masih di Harian Kompas, varian baru SARS-CoV-2 dari India mulai mendominasi. Varian B1617 virus SARS-CoV-2 dari India semakin banyak ditemukan di Indonesia. Ada tambahan 8 kasus baru dari sampel yang diambil di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah sejak Januari 2021 hingga total ditemukan 10 kasus varian virus pemicu COVID-19 yang lebih menular ini. Tambahan 8 kasus baru varian B1617 ini disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta Minggu 9 Mei kemarin. Jadi jangan main-main pemirsa ya, kalaupun misalnya Anda masih tetap lalai, ini juga nanti ada resiko yang ataupun konsekuensi yang akan Anda terima. Pada saat juga misalnya juga kita tidak sesuai dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan, maka setidaknya Anda sudah membuka bahwa diri Anda bisa saja terpapar virus COVID-19 kapanpun. Apalagi juga pemerintah sudah mengantisipasi pada saat hari Lebaran ini, dikhawatirkan lonjakan yang namanya penularan virus COVID di Indonesia akan semakin bertambah. Jadi kita harus sama-sama saling menjaga. Kalaupun misalnya kita berharap bahwa nantinya virus COVID-19 di Indonesia ini sudah benar-benar akan habis, tapi ini mutasi virus baru saja sudah masuk ya, sudah ada yang meninggal dunia
dari virus COVID yang baru ini. Ya, kalau tagline-nya tadi merasa bangga bisa menerobos barikade ya pemeriksaan ini bukan berarti Anda bisa selamat. Kalau kita bicara tadi masalah virus varian baru juga sudah mulai masuk banyak di Indonesia, ini artinya perlu lebih hati-hati lagi ya. Betul. Bukan berarti Anda bisa menerobos itu selamat ya. Hati-hati, virus karena musuh kita sekarang tidak terlihat ya pemirsa ya, ibarat seperti itu. Jadi hanya dari kita sendiri untuk bisa waspada, menjaga diri kita bagaimana pertahanannya nih bisa sampai tidak terpapar virus COVID-19. Ini lengkapnya atau detailnya ada di Harian Kompas yang terbit pada pagi hari ini pemirsa. Anda bisa bacanya di sana, sudah membacanya apa belum? Langsung saja mencarinya ya. Jadi kami akan jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Bagaimana menurut pendapat Anda pemirsa mengenai pelarangan mudik? Bagaimana juga pendapat Anda mengenai kedatangan warga negara asal Cina yang jumlahnya 157 orang? Kalaupun misalnya ini melihat dengan kondisi pro dan kontra terjadi mengenai pendapat hal ini, apakah Anda setuju? Makanya ini mungkin saja ada beberapa rekan-rekan kita ataupun saudara-saudara kita yang sangat bangga apabila bisa menerobos yang namanya pelarangan mudik saat ini untuk bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Setuju atau tidak setuju? Banyak atau terjadi dua versi ya terkait dengan di saat pemerintah memang melarang untuk tidak melakukan mudik ke kampung halaman, tapi di sisi lain ada beberapa warga negara Cina yang justru atau TKI masuk ke Indonesia dan diperbolehkan misalnya, ini menjadi kontroversi. Ya, ada beberapa anggapan bahwa pemerintah mengatakan ini sebenarnya udah jelas kok masalah keimigrasiannya. Ini sudah jelas kok tujuannya bahwa ini bukan turis tapi akan bekerja. Apapun itu berbagai alasan yang diberikan oleh pemerintah, tentunya masyarakat menilai sendiri-sendiri ya bagaimana cara pendapatnya untuk melihat kasus ataupun keadaan yang ada sekarang. Karena kan kalaupun misalnya benar-benar pemerintah sangat ketat dan sangat saklek untuk menjalankan yang namanya pelarangan mudik, tapi di satu sisi pemerintah mengiyakan ibarat seperti itu untuk masuknya warga negara asing ke Indonesia. Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda pemirsa, dan kami nantinya juga akan menghadirkan narasumber ke hadapan Anda. Tapi kami jeda terlebih dahulu ya, kami akan segera kembali dengan tema yang sama, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penelaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI untuk kemudian disampaikan pada Komisi DPR RI. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR.
BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Adapun penelaahan ditindaklanjuti oleh BAKN dengan kriteria sebagai berikut. Nilai dan potensi kerugian yang signifikan, menjadi perhatian masyarakat, temuan yang terus berulang, berdampak besar terhadap masyarakat atau lingkungan, berkaitan dengan program prioritas pemerintah. Hasil penelaahan BAKN DPR RI disampaikan kepada DPR RI dengan mekanisme sebagai berikut. Tim sekretariat bersama tenaga ahli menyiapkan draft hasil penelaahan yang akan disampaikan ke komisi. Hasil penelaahan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan BAKN DPR RI. BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Rapat pimpinan kemudian dilanjuti dengan rapat pleno, di mana ditetapkan hasil telahan yang akan disampaikan ke komisi dan waktu penyerahan hasil telahan. Penyampaian hasil telahan dari rapat pleno disampaikan melalui surat atau dalam rapat bersama BAKN dan Komisi DPR RI terkait, berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah itu, BAKN DPR RI menyampaikan hasil kerja kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna secara berkala. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen dan tentunya sudah hadir bersama kami di sini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1. Beliau adalah Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, baik. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio kami Pak pada pagi hari ini. Kita membicarakan masalah, ini udah mau lebaran sebenarnya, berkaitan dengan pelarangan mudik, semua harus patuh, semua harus mengikuti aturan pemerintah yang sudah dibuat berkaitan dengan pelarangan mudik. Tapi di sisi lain, pemerintah juga membuka pintu untuk warga negara asing, which is itu kalau kita bicara warga negara asing berasal dari Cina. Bagaimana Bapak melihat dengan pro dan kontra, ataupun misalnya kondisi yang ada, kok di satu sisi dilarang mudik, tapi di satu sisi juga pintu dari luar negeri dibuka? Ya, saya kira memang yang pertama juga harus masyarakat mengerti ya, kenapa pemerintah melakukan penerapan larang mudik. Yang jelas dari sisi pemerintah tidak ada yang diuntungkan, tetapi pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat ya tentu bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat, sehingga melihat tren yang begitu naik ya, di belahan dunia juga terjadi kenaikan. Bahkan kemarin saya baca koran Kuala Lumpur melakukan lockdown. Tentu pemerintah berkeinginan berasa tanggung jawab bagaimana keselamatan rakyat itu menjadi utama. Karena memang tidak bisa dipungkiri, COVID itu ada, di mana-mana ada. Bahkan saya salah satu alumninya juga pernah kena. Siap. Gitu ya. Nah, sehingga kalau terjadi perpindahan antara tempat dari satu tempat ke tempat lain, tidak menutup kemungkinan akan terjadi klaster baru. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Nah, sehingga pemerintah membuat larangan itu. Nah, berkaitan dengan pro kontra ada yang masuk dari luar, termasuk sebenarnya saya menyarankan juga tempat-tempat wisata ya, pada fase dari 6 sampai 17 itu sebaiknya tidak dibuka. Karena ketika dibuka itu, apalagi Jakarta sekarang kan banyak yang nggak pulang kampung. Ketika dibuka itu orang datang ke tempat wisata, saya kira sulit juga untuk memperlakukan prokes secara ketat dengan antigen, dengan masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Nah, di situ nanti terjadi kerumunan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi klaster baru. Kita tahu sendiri varian-varian baru sudah juga muncul akibat adanya
warga asing dari India yang masuk ke sini tanpa penjagaan yang ketat. Nah, ini juga tentu kita mintakan pemerintah untuk melakukan pengetatan untuk ini. Nah, kalau saya kemarin juga menyarankan sebaiknya antara tanggal 6 ya sampai 17 itu ya untuk warga negara asing juga diberlakukan itu kan sementara. Sehingga ada keseimbangan semuanya ini dalam rangka untuk keselamatan rakyat kita. Tapi artinya apa Pak, kalau dilihat dari kondisi seperti ini, di saat misalnya pemerintah memang tidak memperbolehkan mudik, tapi akhirnya juga ada pembukaan rute Jakarta-Wuhan misalnya, apakah memang ini dilihat bahwa pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang dibuat sendiri? Saya kira begini, karena mungkin Wuhan ini kan ada banyak pekerja-pekerja asing, pekerja yang sudah terikat di kita. Tetapi yang pertama juga harus dilakukan itu kedatangan mereka itu harus dipastikan aman. Yang kedua harus isolasi. Ya, saya mendengar, tapi apakah benar atau tidak, banyak yang tidak lewat isolasi, tidak lewat karantina. Nah, mereka ke tempatnya, ke tempat mereka bekerja. Nah, sehingga ini tentu juga tidak menutup kemungkinan, karena sekarang belahan dunia itu kemarin yang India datang juga itu tampak juga jebol tuh. Nah, ini juga pemerintah harus kita harapkan ya bagaimana memberikan sanksi, karena memang terjadi tidak hanya dari Wuhan, dari negara-negara yang datang pun sudah ada permainan yang tidak fair di bandara itu, sehingga mereka tidak lewat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satgas Covid. Nah, ini harus menjadi pengawasan yang harus betul-betul dilakukan. Nah, yang kedua berkaitan dengan masih tetapnya datang ini, kita menyarankan sebaiknya tanggal-tanggal itu sampai ini ya berlakukan semua, luar dalam, ya. Dari luar negeri juga ke Indonesia, ya mungkin juga kita yang keluar, ya ini kenapa? Karena memang misinya dalam rangka untuk menekan ini. Di luar kan terjadi nih kenaikan semua ini, Singapura juga katanya naik, ya, India apalagi ya, kemudian belahan dunia yang lain. Nah kita kan tidak menutup kemungkinan terjadi interaksi di bandara pada saat transit dan sebagainya, sehingga masuk ke sini. Nah, ternyata juga sudah terjadi varian baru. Bahkan salah satu keluarga dari teman kita di Komisi 5 kemarin waktu kita kunjungan ke bandara menyatakan keluarganya kena yang baru itu, gitu. Ya, virus yang yang sudah perpindahan ini. Nah, dalam waktu 3 hari, ya tapi itu sudah takdir ya. Bahkan keluarganya juga yang lain juga kena. Nah ini artinya sudah terjadi di kita yang virus yang baru gitu. Nah, saya kira ini semuanya kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa perlu itu, saya pikir benar. Artinya supaya antara ya namanya masyarakat ya, pemahamannya ini kan tidak semuanya. Kita ini stratanya. Ya, padahal penginginan pemerintah kita tahu sangat tulus dan bertanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Tetapi masyarakat ini kan ya berbeda-beda gitu. Nah, sehingga kita ya terjadinya keributan atau membuat suasana sehingga juga ini akan menghambat. Sekarang kan banyak tuh yang berani nekat untuk pulang. Pakai motor. Saya tadi pagi sekian sudah merasa bangga justru Pak bisa nerobos. Iya, bisa nerobos. Nah, padahal sebenarnya ya dengan era digital sekarang yang sudah maju, ya, kita dengan buka video call ya, atau pakai Zoom, kita sudah bisa ketemu secara walaupun tidak secara fisik, tetapi semua bisa kita lakukan pembicaraan dan sebagainya itu, permohonan maaf lewat percakapan langsung. Ya muka bisa ketemu. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita lakukan. Tetapi mungkin ya itu tadi ditambah ada lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja memang. Wah ini tidak adil dan sebagainya. Ini kan timbul masyarakat trust sehingga ya ada trust kurang. Ini tidak adil nih. Makanya saya sejak awal dulu saya bilang kan, saya sudah sarankan tanggal 6 ya, sejak itu dilarang mudik. Kecuali ada beberapa yang pengecualian itu ya sudah berlakukan juga dari luar dan dari dalam.
Sehingga ya saya kira ini kan perlu keberhasilan semua kita. Ya, Pak Sarif, kita harus jeda terlebih dahulu. Biar bagaimana apapun itu, sikap pemerintah juga sempat membuat sebuah persepsi baru bagi masyarakat bahwa sebenarnya kurang tegas atau tidak tegas bagi pemerintah dengan membuat sebuah kebijakan dan dilaksanakan pada tanggal saat rentan pada saat pelarangan mudik ini diberlakukan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami segera kembali dengan narasumber kami pada pagi hari ini, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya, masih bersama kami di Suara Parlemen dengan Pak Sarif Abdullah Al-Qadri. Pak Sarif nih, kalau kita bicara masalah ramainya masyarakat, nah ini DPR RI kan punya mitra Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan. Perlu nggak sih Komisi 5 memanggil Kementerian Perhubungan misalnya menanyakan kenapa justru rute Jakarta-Wuhan dibuka di saat misalnya pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik? Ya, jadi gini, sebenarnya berkaitan dengan COVID ini kan satu komando di bawah Satgas COVID ya. Jadi semua kebijakan seharusnya dari situ semuanya keluar. Nah, jadi saya kira kalau Menteri Perhubungan kan cuma hanya berkaitan dengan perhubungan, tetapi keputusan secara keseluruhan itu ada di Satgas COVID. Nah, Satgas COVID ini yang tentunya harus mempertimbangkan itu. Nah, saya kira tentu juga pemerintah ini mempertimbangkan karena sudah berkaitan dengan beberapa sektor usaha yang ada di sini ya, keberlangsungan. Nah, cuma masyarakat ini kan sulit. Masyarakat ini kan stratanya berbeda-beda. Lebih banyak lah ya. Bahkan yang menengah ke atas pun sudah, wah ini kenapa kita yang dilarang gitu. Padahal larangan ini kan sebenarnya untuk mereka gitu. Yeah. Karena beda COVID ini, virus corona ini dengan SARS umpamanya atau flu burung dan sebagainya itu kan lewat ngas binatang. Tetapi corona ini lewatnya interaksi manusia. Nah, jadi ketika ada pertemuan antara manusia itu sangat memungkinkan untuk terjadi perpindahan. Tapi artinya gimana Pak? Untuk meredam ini gejolak masyarakat kan luar biasa. Artinya masyarakat menjadi tidak percaya kepada kebijakan pemerintah di saat misalnya membuka penerbangan. Iya, saya kira pemerintah harus secara transparan ya menyampaikan setiap saat kenapa diambil kebijakan itu gitu. Sekarang kan kita ya artinya kurang mendengar ya. Seharusnya disampaikan kenapa. Apa memang udah kondisi yang memang ya kalau kita tidak ambil persoalannya seperti ini gitu. Ini kan harus dijelaskan dengan masyarakat. Nah, itu makanya sebenarnya kalau memang ya waktunya kan tidak lama sebenarnya. Kalau kemarin itu semua berkaitan dengan ini ya memang sulit ya, situasi ini dikaitkan dengan budaya dan tradisi yang sudah mengakar sudah ratusan tahun. Nah, ketika itu dilarang ya pasti ada pro kontra. Tambah lagi ada yang memang sengaja ya, yang ya semacam memberikan ini, nah, sehingga ada perbandingan. Wah ini kok dari luar bisa masuk. Sebenarnya saya pikir bukan Wuhan aja. Ya, jangan cuma hanya Wuhan. Ya, Wuhan yang lebih disana. Iya, cuma kan Wuhan aja. Padahal negara-negara lain juga kan masuk gitu. Nah, maksud saya ya kita ya yang yang harus kita ambil yang terbaik lah ini. Pak, tapi Bapak setuju nggak sih kalau misalnya kita bisa mengatakan atau masyarakat umum mengatakan bahwa ini sebenarnya pemerintah nggak tegas dengan kondisi yang ada 6 sampai tanggal 17 Mei ini pelarangan mudik, tapi ternyata pelarangan yang lain juga masih terbuka, masih bisa ada celah untuk dibuka. Sampai saat ini setuju nggak dengan statement itu apabila misalnya ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini nggak tegas sebenarnya membuat sebuah kebijakan? Iya, saya kira begini ya, artinya
supaya pemerintah itu sama ya antara kebijakan itu antara luar dan dalam itu. Kenapa? Yang harus dilihat itu kan dari sisi kebijakan itu dibikin. Kebijakannya untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi klaster baru. Karena dari luar pun masuk tidak menutup kemungkinan ya ada klaster baru. Karena dari luar bukan hanya Wuhan kan. Kebetulan Wuhan memang negara yang pertama ya terjadi ini ya, sehingga masyarakat mungkin berpikiran ini Wuhan ini. Tapi dari negara-negara lain juga banyak yang masuk ya. Nah, terutama India kemarin kan. Nah, ini juga harus semuanya harus berlakukan seperti itu. Ya saya kira saya tidak tahu pertimbangan apa pemerintah. Maka saya katakan tadi kalau memang itu ya stop saja tanggal 6 itu Ya, sampai jadi dengan semuanya, 17 Pak, ya. sehingga tidak kita ya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Soalnya pilih kasih antara yang boleh, ada yang tidak boleh. Gitu. Iya, antara boleh tidak boleh. Ya kita, ya saya juga bilang anak-anak, udahlah kita lebaran di Jakarta dulu, karena nanti setelah itu dibuka baru kita ini. Karena ya supaya juga masyarakat nanti ya ini kan harus juga edukasi kan. Tapi mungkin Bapak juga bisa memberikan sebuah tadi Bapak mengatakan sebuah edukasi kepada pemirsa ataupun masyarakat secara luas. Sebenarnya kita tuh harus bagaimana sih dengan kondisi kita mengetahui bahwa pelarangan mulai tanggal 6 ini sudah dilakukan, pelarangan mudik. Tapi ternyata rentan antara tanggal 6 hingga tanggal 17 ada satu hal yang pemerintah lakukan, bahwa warga negara asing boleh masuk ke Indonesia. Sebenarnya kita masyarakat umum ini harus seperti apa untuk bisa menerima dengan kondisi kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah? Enggak, sebenarnya begini, kalau rakyat itu semuanya nyambung ya, berpikirnya sama, dan pendatang-pendatang dari luar itu kan sudah juga dikenakan prokes yang cukup ketat. Ya, dia harus menggunakan PCR dan sebagainya. Kemudian harus karantina mandiri. Artinya sebenarnya masyarakat yang datang itu ya, selama 14 hari, kalau terjadi kan dia kembalikan. Tapi itu harus benar diikuti oleh masyarakat. Nah, mungkin sekarang masyarakat kan tidak tahu di mana di karantinanya. Ya kan? Kalau datangnya ke daerah mana. Nah, itu seharusnya itu harus jelas. Oh, dia datang ke sini di karantina sekian hari, sekian baru bisa. Nah, ini masyarakat, mungkin pengertian masyarakat yang datang itu langsung berbau dengan masyarakat. Saya kira di situ yang perlu transparan itu gitu. Dia datangnya berapa, minimal lah kalau tidak bisa dicegah untuk datang sekarang ini karena mungkin ada beberapa pertimbangan. Ya, paling tidak dia datang dari Wuhan sekian, dari ini negara ini sekian, dia isolasi di karantina di tempat ini supaya masyarakat tahu. Kalau dengan kondisi sekarang masa persidangan ini, Komisi 5 akan bersikap seperti apa, Pak Syarif? Ataukah nantinya juga akan kalau Komisi 5 ini kan sudah berkali-kali kita sering rapat, ya. Tapi karena ini kan semuanya Komisi 5 kan tidak bisa mengundang kan ini lintas sektoral nih, ya. Ada di situ kesehatan kan, ada di situ yang lain-lain lah ya. Nah, di Komisi 5 kan cuma hanya perhubungan. Ya, paling kita akan bicara malah sektor perhubungan. Tetapi kebijakan, keputusan regulasi COVID itu kan ada di Satgas COVID sebagai komandonya gitu, yang melakukan berkaitan dengan berkaitan dengan berkenaan dengan kesehatan atau keselamatan berkaitan dengan Tidakkah Komisi 5 juga punya rencana untuk misalnya lintas komisi, Pak, untuk bisa berkoordinasi untuk misalnya untuk bertanya kepada pemerintah secara langsung kenapa hal ini ataupun kebijakan ini? Ya, saya pikir kan sekarang itu leading sektornya kalau di komisi kan Komisi 9. Ya, berkaitan dengan ini. Ya, masalah Satgas kan, kesehatan dan sebagainya kan di situ juga yang berkaitan dengan mitranya yang lebih banyak. Tentu kami cuma hanya berkaitan dengan masalah regulasi di perhubungan, berkaitan dengan kenapa terjadi ini. Ya, jadi saya kira semuanya ini harus terkoordinasi. Yang kita mintakan juga dari DPR itu supaya keputusan yang dibikin oleh pemerintah itu juga masyarakat itu tidak seirama gitu. Jangan di sini beda kebijakan, di sini beda kebijakan.
Jadi sepertinya kita dituntut untuk menerima apa adanya ya Pak ya, pada saat pemerintah membuat sebuah kebijakan ataupun regulasi baru ya dengan kondisi seperti ada pro dan kontra di satu sisi pelarangan mudik ini diberlakukan sampai tanggal 17 bahkan 24 Mei mendatang, tapi satu sisi ya antara rentan tersebut ternyata warga negara asing kita melihat bahwa iya, makanya saya katakan tadi ya, Pak ya. Satgas Covid itu seharusnya regulasi itu udah diputus Satgas Covid. Ini adalah dalam rentan ini dari luar negeri maupun dalam kita berlakukan hal yang sama, kan seperti itu. Kenapa? Misinya untuk keselamatan, untuk mencegah tidak terjadinya perpindahan, tidak terjadinya perpindahan virus COVID, apalagi ada perpindahan yang varian baru lagi gitu. Karena sekarang sudah didapatkan itu, ya sudah, gitu satu aja, jangan dari pihak. Ya maaf saja pertimbangan ekonominya ya dari sisi ini sehingga membuat kebijakan pengembangan sektor pariwisata membuka hari-hari ini kita buka tempat-tempat wisata. Nah, ini juga sama juga nanti kalau tidak juga benar di dalam penanganannya, ya tidak betul-betul ketat, ya akan terjadi. Di situ kalau kena akan terjadi penumpukan. Terima kasih Pak Syarif sudah hadir pada pagi hari ini. Ya pemirsa, dengan demikian perbincangan kami dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI telah usai. Kembali lagi kepada kita bahwa pada saat kita juga menerima atau mendengar regulasi kebijakan baru, kembali kepada kita sebagai masyarakat yang menerima ataupun misalnya juga membuat persepsi ataupun pandangan baru ya pemirsa. Hanya satu hal yang memang bisa hanya kita lakukan. Kalau kata Pak Syarif tadi mengatakan kita semuanya harus sama, kita harus satu suara, yaitu selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan, karena mulai dari diri kita sendiri, tentunya tanpa sengaja Anda juga sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Dengan demikian, suara parlemen usai, saya Yusri Hayanti, saya Medi Nugroho, tentunya bersama Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir.